Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya, Ahmad Faisal. Kali ini saya akan membahas matematika kelas 5 dengan materi denah dan arah mata angin. Nah, denah sendiri itu adalah suatu gambaran yang menunjukkan keadaan tempat atau suatu wilayah tertentu pada bidang datar. Nah, fungsi denah ini sama seperti fungsi peta, ya, yaitu memudahkan kita untuk menemukan lokasi suatu tempat. Nah, denah biasanya ya digunakan untuk menggambarkan lokasi sebuah tempat, letak ruangan dalam sebuah bangunan. Nah, pada sehari-hari kita paling sering menemukan contoh denah itu pada undangan pernikahan atau undangan khitanan, ya. Seperti yang kalian lihat pada layar, contoh denah yaitu denah lokasi, ya, lokasi atau tempat suatu acara yang diadakan di suatu tempat tersebut, ya. Kemudian ada contoh denah sekolah. Nah, di denah sekolah biasanya menunjukkan atau menggambarkan suatu ruangan atau letak ruangan dalam sebuah bangunan. Jadi bisa kalian lihat di mana letak lapangan, bisa juga ruang guru, ruang UKS, ruang tamu, kemudian ruang kelas atau ruang lab dan lain sebagainya. Nah, dalam belajar denah yang harus kita perhatikan adalah kita harus memahami arah mata angin, ya. Kita harus lebih paham arah mata angin agar memudahkan kita menemukan atau menentukan suatu arah untuk menemukan lokasi yang akan kita tuju. Nah, arah mata angin itu sebagai petunjuk atau pedoman untuk menentukan suatu arah, ya. Nah, ada 8 arah mata angin yang biasanya digunakan pada kompas, peta, ataupun navigasi. Nah, arah mata angin itu, ya, yang akan kita pelajari, yang pertama adalah utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Jadi ada 8 arah mata angin yang sering digunakan pada kompas, peta, ataupun navigasi. Nah, di sini kita akan gunakan pada denah, ya, agar memudahkan kita menemukan lokasi atau suatu tempat yang akan kita tuju. Contohnya, ketika kita membaca denah sederhana, ya, membaca denah sederhana. Di sini akan kita tentukan lokasi-lokasinya sesuai dengan arah mata angin. Yang pertama adalah Rumah Sakit Medika berada di sebelah SDN, ya. Di sini akan saya jawab 4 soal yang terkait dengan membaca denah sederhana. Yang pertama adalah Rumah Sakit Medika berada di sebelah titik-titik SDN Cemara. Nah, jika kalian perhatikan adalah rumah sakit ini berada di sebelah mana dari SDN Cemara, artinya yang kita lihat itu SDN Cemaranya, bukan rumah sakit medikanya, ya. SDN Cemaranya kita perhatikan rumah sakit medikanya itu ke arah barat, ya. Kalau kita perhatikan dari arah mata anginnya itu arah barat, ya. Artinya rumah sakit medika berada di sebelah barat SDN Cemara, seperti itu, ya. Nomor 2, di sebelah timur laut kantor polisi terdapat. Nah, berarti yang akan kita lihat adalah kantor polisinya, ya. Kantor polisinya sebelah timur laut. Di sebelah timur laut kantor polisi. Timur laut itu berada di atas kanan, ya, atas kanan miring. Nah, seperti yang kalian lihat garis panahnya menuju ke lapangan. Berarti di sebelah timur laut kantor polisi terdapat sebuah lapangan, ya. Yang ketiga, bank swadaya berada di sebelah titik-titik lapangan. Nah, di sini seperti soal nomor 1 yang kita lihat adalah dari lapangannya, ya. Kita lihat dari lapangannya bank swadaya, berarti dari lapangan itu ke arah timur, ya. Kalau kita lihat
arah mata angin itu ke sebelah timur ada bank swadaya, artinya bank swadaya ini berada di sebelah timur dari lapangan. Ya, paham ya? Sebelah timur. Yang keempat, ini sama soalnya dengan nomor 2 ya. Di sebelah barat daya rumah sakit Medika terdapat. Nah, berarti kita perhatikan rumah sakit Medikanya. Rumah sakit Medika sebelah baratnya itu ada apa? Sebelah barat itu berarti ke arah bawah kiri ya, miring. Nah, kalian bisa lihat arah panahnya itu ke arah rumah Ani, maka di sebelah barat daya rumah sakit Medika terdapat rumah Ani. Nah, di sini adalah membaca dena sederhana dalam menentukan arah mata anginnya ya, sesuaikan dan amati dengan teliti agar tidak salah dalam menentukan arah mata anginnya ya. Kemudian contoh berikutnya adalah menentukan rute perjalanannya. Kalau tadi kita menentukan arah mata anginnya, sekarang kita menentukan rute perjalanannya ya. Nah, rute perjalanan itu merupakan arah jalan yang dilalui seseorang saat menuju ke suatu tempat tertentu ya. Nah, contohnya tentukan rute Ani jika ingin menuju bank swadaya. Nah, jadi tugas kita adalah mencari rutenya, rute perjalanannya dari rumah Ani ke bank swadaya. Nah, sekarang kalian perhatikan rumah Ani, sekarang kita akan menuju ke Jalan Sumeru ya, ke arah utara. Tentunya ke arah utara, yaitu melalui Jalan Sumeru sampai melewati kantor polisi. Setelah melewati kantor polisi dan ada pertigaan ya, kalian belok ke arah timur atau lebih kenalnya ke kanan ya, ke timur melalui Jalan Merapi ya, melalui Jalan Merapi melewati sebuah lapangan. Nah, setelah melewati sebuah lapangan, kalian akan mendapati yang namanya jalan pertigaan. Nah, di jalan pertigaan ini kalian ambil arah utara, atau kalau kalian kurang paham berarti belok ke kiri ya, belok ke kiri yaitu ke arah utara sesuai dengan arah panahnya ya. Nah, melalui Jalan Rinjani. Nah, setelah melalui Jalan Rinjani, kalian tinggal lihat bank swadaya itu berada di kanan jalan. Nah, itu adalah rute Ani jika ingin menuju bank swadaya, yaitu tadi melalui Jalan Sumeru, kemudian Jalan Merapi dan Jalan Rinjani. Berarti ada 3 jalan yang dilalui atau dilewati Ani, dan arahnya yaitu tadi arah utara, timur, dan juga utara lagi. Jadi disesuaikan dengan arah mata anginnya atau jalan atau rute yang dilalui oleh Ani ke bank swadaya ya. Selanjutnya kita akan menentukan letak suatu tempat atau benda bidang koordinat ya. Nah, bidang koordinat itu sendiri adalah petak-petak atau kotak-kotak yang tersusun dalam baris ataupun kolom ya. Jadi merupakan petak-petak yang tersusun dalam baris dan kolom. Nah, perhatikan bidang koordinat berikut. Nah, kalian perhatikan bidang koordinat yang kotak-kotak itu ya, petak-petak yang tersusun dalam baris dan juga kolom. Nah, di situ terdapat gambar sesuai dengan kolomnya masing-masing. Nah, di sini yang akan kita tentukan adalah kita akan menentukan titik koordinatnya ya, di mana kolom tersebut atau gambar tersebut berada ya. Di sini akan kita tentukan titik koordinatnya. Yang pertama adalah kaktus ya. Kaktus ini terletak pada koordinat. Nah, untuk membaca titik koordinat ini kita bacanya itu dari bawah ya. Kalian perhatikan ke bawah, yaitu huruf A, kemudian baru ke samping 3. Berarti titik koordinat kaktus itu terletak pada A, 3. Berikutnya adalah letak koordinat HP. HP terletak pada koordinat. Nah, untuk membaca titik koordinatnya kalian arahkan ke arah bawah terlebih dahulu, yaitu arah C, kemudian baru ke arah samping, yaitu ke angka 2. Berarti HP terletak pada koordinat titik C, 2. Begitu juga dengan pepaya ya. Pepaya itu terletak pada koordinat D, kemudian ke samping yaitu angka 4. Berarti koordinatnya adalah D, 4. Nah, untuk berikutnya bola dan juga mobil ya. Untuk bola sendiri itu terletak pada koordinat F ya, dan juga 1, berarti F, 1. Kemudian mobil terletak pada koordinat
f,4 ya. Di sini adalah gambaran sederhana dalam menentukan titik koordinat suatu tempat atau suatu lokasi. Nah, kemudian kita akan menentukan letak titik pada bidang koordinat ya, titiknya. Sekarang akan kita tentukan titik pada bidang koordinatnya. Nah, penulisan letak sebuah titik koordinat yaitu menggunakan pasangan berurut x, y ya. Di mana x ini merupakan sumbu mendatar atau apsis dan y merupakan sumbu tegak atau ordinat, disebut ordinat. Artinya sumbu mendatar ini gampang itu garis horizontal, harus garis lurus yang mendatar. Kalau y itu sumbu tegak atau gampang itu garis tegak lurus ke atas atau vertikal ya. Nah, ini kalian perhatikan gambarnya di sini merupakan garis X atau apsis ya, tadi sumbu mendatar. Jadi garisnya itu perpaduan antara bilangan bulat positif 0 dan juga negatif, tapi garisnya itu mendatar, yaitu garis X atau sumbu X ya. Kemudian untuk sumbu Y-nya ya, kalian perhatikan. Nah, ini juga sama, nilainya itu negatif, positif dan juga angka 0. Nah, ini disebut dengan garis Y atau ordinat yang garisnya itu atau sumbunya itu tegak lurus ya, tegak atau vertikal. Nah, jika disatukan ya, bisa kalian perhatikan seperti yang saya tampilkan. Nah, ini jika disatukan seperti ini gambarnya ya, merupakan garis sumbu X dan juga sumbu Y-nya. Nah, kalian perhatikan di situ terdapat titik-titik, ada 4 titik, yaitu titik A, titik B, titik C dan juga titik D. Di mana titik-titik tersebut akan kita tentukan titik koordinatnya ya, disesuaikan dengan di mana titik itu berada. Nah, perhatikan gambar di sampingnya. Di sini akan kita tentukan titik-titiknya sesuai dengan lokasi atau sesuai dengan di mana titik itu berada. Yang pertama adalah titik A. Untuk menuliskan titik koordinatnya titik A ini ya, tadi kan penulisannya itu X dan Y, berarti nilai X-nya dulu atau sumbu X-nya dulu yang garis mendatar itu, baru Y-nya, nilai Y-nya itu berarti garis yang vertikal yang tegak lurus. Nah, kalian perhatikan titik A-nya. Nah, pertama sumbu X-nya dulu ke bawah berarti ya, yang garis mendatar itu berarti ada di angka 4, X-nya itu di angka 4, kemudian baru ke samping. Nah, di situ ada angka 2. Berarti penulisannya adalah 4,2, di mana 4 itu merupakan sumbu X ya, dan angka 2 itu merupakan sumbu Y. Jadi X-nya dulu baru Y, jangan kebalik, jangan 2,4 ya, karena kan tadi penulisannya sudah jelas X, Y, X-nya dulu atau nilai X-nya dulu baru nilai Y-nya ya. Jadi nilai titik A, titik koordinat A itu ada di 4,2. Kemudian titik B. Titik B ya, kita lihat dulu sumbu X-nya itu ke bawah ada di -2 ya, ada di -2. Kemudian titik Y-nya atau sumbu Y-nya itu ada di titik 2. Artinya penulisan titik koordinatnya titik B adalah -2,2. Kemudian lanjut ke titik C. Nah, kalian perhatikan titik C ini berada tepat di garis ya, tepat di garis. Artinya kalian perhatikan titik C ini berada di garis mana nih? Di sumbu mana? Apakah sumbu X ataupun sumbu Y? Nah, betul. Titik C ini berada di sumbu Y atau garis Y ya, karena kan vertikal. Nah, berarti di sini nilainya kalian perhatikan -3 itu bukan nilai X ya, tapi nilai Y, karena dia berada di garis Y-nya. Nah, nilai X-nya berapa? Nah, karena titiknya tepat berada di garis Y atau sumbu Y, berarti nilai X-nya itu adalah 0 ya, berarti titik C ini ada di 0,-3 ya, karena titiknya berada di garis Y-nya atau sumbu Y ya, -3, maka X-nya itu 0, berarti 0,-3.
Kalau misalkan titiknya itu berada di garis datar atau sumbu X, ya berarti nolnya yang Y-nya, seperti itu ya, paham ya. Nah, untuk D-nya, titik D, kalian perhatikan, kita tentukan dulu garis X-nya ya. Ingat, garis X-nya yaitu garis yang atau sumbu yang mendatarnya terlebih dahulu. Kalian perhatikan ke atas ya, karena kan garis datarnya berada di atasnya nih. Berarti nilainya 4. Kemudian sumbu Y-nya ke samping itu min 3, maka titik koordinat dari titik D adalah 4, min 3. Nah, di sini adalah kita sudah menentukan semua titik-titik, baik titik A, B, C ataupun D-nya, sesuaikan dengan sumbu X dan sumbu Y-nya, jangan sampai terbalik ya. Nah, jika kalian perhatikan titik-titik tersebut, jika kita hubungkan dengan garis lurus ya, maka itu akan membentuk sebuah bangun datar ya. Jadi titik-titik ini, titik A, B, C, dan D, kita tarik garis lurus ya, garis lurus. Nah, itu akan membentuk sebuah bangun datar. Kalian perhatikan, titik A kita hubungkan dengan titik B dengan garis lurus. Nah, seperti yang kalian lihat, nah seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan ke titik C, dari B ke C. Nah, kemudian C ke D dan D ke A. Nah, di sini kalian hubungkan garis-garisnya ini sesuai dengan titiknya ya, sesuai dengan titiknya. Nah, jika kalian perhatikan titik-titik tersebut, jika kita hubungkan dengan garis-garis lurus, maka akan terbentuk sebuah bangun datar, yaitu yang kalian lihat adalah bangun datar trapesium ya. Jadi pada titik-titik tersebut ya, itu menghasilkan bangun trapesium. Nah, jadi seperti yang kalian lihat, kalian tentukan dulu titik-titiknya. Setelah itu, jika ditanyakan bangun apa yang ditunjukkan pada titik-titik tersebut, maka kalian hubungkan titik tersebut dengan garis lurus ya. Nah, baru nanti kalian bisa menjawab bangun apa yang sudah disatukan dengan garis-garis lurusnya. Nah, itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat dan memudahkan kalian dalam menjawab soal-soal. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.